Halo Cinggu, ketemu lagi dengan aku Ri. Kita akan sama-sama review drakor Tale of the Nine Tailed atau Tale of Gumiho. Keep stay in this channel and jangan lupa subscribe. Tale of the Nine Tailed atau Tale of Gumiho ini tayang di TVN. Total ada 16 episode. 4 pemain utamanya adalah Lee Dong Wook sebagai Eon, Jo Bo Ha sebagai Namjia, Kim Bum sebagai Irang, dan Lee Tae-ri sebagai Tae-ri sendiri atau sebagai Imogi. Tale of the Nine Tailed, kalau literal title-nya adalah Tale of the Nine Tailed Fox, karena drama Korea ini bercerita tentang fox atau rubah penguasa gunung yang jatuh cinta pada manusia. Sedangkan sebagian diri dari si manusia ini adalah jiwa jahat dari makhluk lain. Kita cek dulu 4 karakter utama tadi. Cus! Oke, karakter yang pertama, Eon, roh rubah penguasa gunung Baekdu Daegan. Dia udah berumur ribuan tahun tapi nggak tua-tua. Nggak perlu mulak tua. Dialah yang jatuh cinta pada manusia. Karena rubah ini dikenal sebagai makhluk yang setia, dia hanya jatuh cinta 1 kali selama hidupnya. Maka dia pun menunggu selama 600 tahun sampai si wanita manusia ini reinkarnasi. So sweet. Berikutnya Namjia, PD acara supernatural di sebuah stasiun TV. Dia tinggal seorang diri sejak kedua orang tuanya hilang karena kecelakaan di Bukit Rubah. Sebenarnya dia jadi PD untuk acara tersebut adalah juga untuk menyelidiki keberadaan kedua orang tuanya yang mayatnya itu nggak ditemukan di TKP. Yang ketiga adalah Irang. Dia adik Eon dari ibu manusia, jadi dia setengah manusia setengah rubah. Ketika kecil, Irang ditelantarkan di hutan oleh ibu manusianya ini dan diselamatkan kemudian diasuh oleh Eon. Irang mempunyai hati yang labil, manja, pendendam, dan merasa ditelantarkan oleh Eon karena Eon lebih memilih kekasih manusianya. Banyak yang bilang kalau Irang adalah tokoh antagonis di Tale of the Nine Tailed ini, tapi kalau menurut aku Irang masih protagonis karena antagonisnya adalah Imogi. Tokoh yang 4 sih, ular jahat Imogi. Sama nggak bisa mati-mati, tapi dia tuh mukanya jelek, apalagi kalau Imogi lagi keluar sisik-sisik hitam gitu. Dia harus dikurung di sumur agar nggak berulah dan sayangnya dibangkitkan lagi oleh Irang. Kemudian dia tumbuh dan mengambil wujud sebagai Tae-ri. Imogi ini sangat menginginkan tubuh Eon sampai dia rela masuk ke tubuh wanita yang dicintai Eon di masa lalu atau Am, dan nempel terus ketika dia reinkarnasi menjadi Namjia. Masih aja ini si Imogi ngikut. Ceritanya 600 tahun lalu Eon jatuh cinta pada manusia. Dia adalah seorang putri raja yang bernama Aam. Demi menyelamatkan ayahnya, Aam memberikan tubuhnya untuk dirasuki Imogi. Hal ini juga dia lakukan untuk menyelamatkan Eon yang kita tahu Imogi sangat mengincar tubuh Eon. Aam kemudian minta Eon membunuh dirinya untuk melindungi Eon. Aam pun mati dan Eon sempat meniupkan manik rubah agar Aam reinkarnasi dan hidup lagi. 600 tahun kemudian Aam bereinkarnasi menjadi Namjia. Sebuah kejadian mempertemukan Eon dan Namjia. Yang sebenarnya sejak Jia ini masih kecil, sejak kecelakaan di Bukit Rubah sampai dia dewasa, Eon ini terus mengikuti dan mengawasi Jia. Meskipun Eon sempat ragu karena dia tidak juga bisa melihat manik rubah di dalam tubuh Namjia. Akhirnya dia bertanya ke neneknya yang penguasa dunia dan neraka dan nggak dikasih tahu. Justru yang ngasih tahu adalah Irang. Irang yang masih cemburu dan merasa diabaikan oleh Eon selalu berusaha untuk mencelakai Namjia. Bahkan dia membangkitkan Imogi yang dikurung untuk melawan Eon. Bersamaan dengan bebasnya Imogi, sebagian Imogi yang ada di dalam tubuh Namjia pun tumbuh. Nah, yang serem nih, Imogi yang punya tubuh sendiri ini, dia butuh waktu dan jiwa manusia untuk menjadi sempurna. Dia makan sampai habis berapa baby sister gitu, serem kan? Cerita semakin panas karena Eon harus menghadapi Imogi, Namjia yang sebagian berjiwa Imogi yang kadang muncul, dan Irang yang masih menyimpan dendam pada Eon. Suatu ketika Imogi membuat game
Yang hal ini justru membuat Irang sadar bahwa Ion sangat menyayanginya. Irang pun berubah dari melawan Ion menjadi mau bekerja sama untuk melawan Imogi. Yang masih menjadi dilema Ion adalah kalau dia membunuh Imogi, maka sebagian Imogi yang ada di dalam tubuh Namjia akan mati, yang artinya Namjia juga ikut mati. Demikian juga kalau Namjia yang dibunuh, otomatis Imogi juga mati. Nah, Ion nggak mau mengulang kesalahan di masa lalu dengan membunuh Namjia karena dia pengen saat ini Jia bisa hidup bahagia sebagai manusia biasa. Ion pun memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Imogi dengan menceburkan diri ke Sungai Styx. Aku suka drakor Tale of the Nine Seal ini karena pada basicnya aku emang suka dongeng. Apalagi ini dongeng yang dibawa ke kehidupan nyata manusia zaman sekarang. Ceritanya bagus, benar-benar bisa nyatu antara masa lalu dengan masa sekarang. Kelembutan hati dan logika yang dipakai Ion dalam membuat keputusan pada permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, yang ini semakin dewasa dari masa lalunya ke masa yang sekarang. Kemudian keteguhan hati Jia, ketulusan Irang, dan orang-orang yang berada di sekitar Ion. Di episode-episode akhir, si nenek bersedia membantu Ion untuk membunuh Imogi. Namun sayangnya, Imogi bergerak lebih cepat dan mengubah si nenek ini menjadi batu menggunakan cermin bulan. Rencana pun gagal. Ion kembali ke rencana awal dan bunuh diri bersama Imogi ke Sungai Styx. Namun, kemudian Irang dengan tulus memberikan sisa hidupnya untuk Ion. Maka bangkitlah Ion menjadi manusia dan menikah dengan Jia. Benarkah Ion berubah menjadi manusia? Nonton sampai detik terakhir agar tahu apakah Ion benar-benar sudah berubah jadi manusia atau dia masih tetap berubah. Dan yang belum subscribe, bantu kami untuk tumbuh dengan subscribe, comment, like, and share. Gak apa-apa buat cinggu yang udah nonton sampai selesai. See you on the next review. Bye-bye.